bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Sebelum Hari Raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggang itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu.
Para suster, ibu bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus memberikan perintah kepada kita bahwa Ia telah memberikan teladan kepada kita supaya kita juga berbuat seperti yang telah dibuat oleh Yesus kepada murid-muridnya. Teladan apa itu? Teladan membasuh kaki. Yesus memberikan teladan kepada kita dan kita diajak untuk berbuat seperti yang telah diperbuat Yesus kepada murid-muridnya. Bapak Ibu siap untuk mengikuti teladan Yesus? Siap? Siap? Benar? Benar ya? Kalau benar nanti suami pulang dari gereja ini membasuh kaki istrinya. Istri membasuh kaki suaminya. Anak-anak membasuh kaki orang tuanya. Siap? Tenan nih. Tenan? Yesus loh yang memberikan perintah, bukan saya. Ya, aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Berbuatlah seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Teladan pembasuhan kaki menjadi salah satu ciri dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Kamis Putih. Dalam Hari Raya Kamis Putih itu kita diajak mengenang perjamuan terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Dan kenangan itu terus berlangsung sampai sekarang ini dalam Ekaristi Kudus. Kita pun juga diajak untuk bersama dengan Yesus mengucap syukur, dan juga kita diajak untuk siap dibagi-bagikan. Kita diajak yang kedua dengan simbol membasuh kaki. Membasuh kaki adalah simbol orang merendahkan diri dan siap untuk melayani. Maka buah-buah Ekaristi yang kita rayakan mestinya membuat kita semakin menjadi pribadi yang merendahkan diri, dan kita mesti siap untuk menjadi orang-orang yang melayani. Wujud konkretnya itu apa? Wujud konkretnya itu melayani dalam kehidupan kita di tengah-tengah keluarga kita. Istri melayani suami, suami melayani istri, orang tua melayani anak-anaknya dengan penuh ketulusan hati. Kalau itu dilakukan oleh Yesus, karena Yesus sungguh-sungguh mencintai murid-muridnya secara penuh. Yesus dalam mencintai murid-muridnya tidak setengah-setengah. Dia mencintai murid-muridnya secara penuh dan total. Demikian juga kita sebagai murid-murid Yesus diajak untuk mencintai keluarga kita, anak-anak kita secara penuh dan total. Dan yang kedua, kita diajak untuk melayani secara tuntas. Dalam bacaan Injil amat sangat bagus terlukis, Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Artinya apa? Artinya kita diajak untuk melayani secara tuntas. Yang menjadi dasar kalau Yesus itu mencintai murid-muridnya secara penuh dan melayani secara tuntas itu apa? Yang menjadi dasar.
dalam bacaan Injil terumus jelas. Karena Yesus datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus itu datang dari Allah dan ia akan kembali kepada Allah. Kalau orang yang datang dari Allah, mestinya orang tersebut mempunyai semangat untuk mencintai secara penuh dan juga melayani secara tuntas. Bukan hanya Yesus saja yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, tetapi kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari, datang dari Allah. Siapa yang tidak datang dari Allah? Dengan sakramen baptis kita telah datang dari Allah dan kita diajak untuk kembali kepada Allah. Ini membawa konsekuensi sebagai orang yang datang dari Allah ini. Kalau kita itu datang dari Allah, mestinya cara kita bertindak, cara kita berucap, segala tingkah laku kita adalah tingkah laku yang datangnya dari Allah. Itu nanti yang membedakan antara orang yang datang dari Allah dan orang yang tidak datang dari Allah. Mestinya kita menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kita adalah orang-orang yang datang dari Allah. Dan orang-orang yang mempunyai keyakinan macam ini akan bertindak seperti yang dibuat oleh Yesus. Yesus itu datang dari Allah, maka ia memberikan contoh yang konkret. Ia mencintai murid-muridnya secara penuh dan ia melayani secara tuntas. Maka kita sebagai orang-orang yang juga datang dari Allah. Dalam Injil jelas sekali ya, dalam Injil Yohanes, tolong itu nanti digaris bawahi. Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya. Orang-orang yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, mestinya orang ini menjadi orang yang mempunyai kelebihan. Kelebihan dalam mencintai, kelebihan dalam melayani, dan itu yang diteladankan Yesus kepada kita. Semoga kita, orang-orang yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, seperti Yesus yang datang dari Allah dan kembali kepada Allah, kita diajak untuk berpikir, bertindak, berperilaku seperti Yesus sendiri. Dua hal yang saya garis bawahi pada hari Kamis Putih ini, yakni mencintai secara penuh dan melayani secara tuntas. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,